Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam literasi, dan salam budaya. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka selaku dosen mata kuliah berbicara dan rekan-rekan saya yang sudah memberikan waktu luangnya untuk hadir pada diskusi panel atau presentasi dari kelompok 9. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, saya Elvandra Fadlian selaku moderator pada diskusi panel kali ini dan rekan-rekan saya Marsha Dwi Aini sebagai panelis 1 dan Nadia Kurota Ayun selaku panelis 2 dan Naila Septian Aulia sebagai panelis 3 dan yang terakhir Sinta Puput Rahayu sebagai panelis keempat. Pada kali ini kelompok 9 akan membahas tentang tanah air. Ya, Indonesia. Indonesia sangat beragam dengan kearifan lokal dari Sabang hingga Merauke. Sehingga dengan adanya kami membahas keberagaman kearifan lokal, kita bukan hanya tahu tentang namanya saja, tetapi kita dapat melestarikan, mengetahui makna dan filosofinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke diskusi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya Marsha Dwi Nuraini sebagai panelis 1 yang akan membahas tentang pelestarian tradisi Tindak Sinten. Sebelumnya, halo Kak Marsha, apakah sudah siap? Ya, sudah. Baik, karena Kak Marsha sudah siap, langsung saja Kak Marsha, waktu dan tempat saya persilakan. Bentar. Latar belakang. Kenapa? Kamu udah. Judul yang saya ambil itu pelestarian tradisi Tidak Sinten dalam modernisasi. Sekarang lanjut saja ke latar belakang ya. Tantangan modernisasi terhadap keberlanjutan kebudayaan lokal, khususnya berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi seperti Tidak Sinten. Nah, seiring dengan pesatnya proses modernisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi, arus global, dan informasi gaya hidup masyarakat, kebudayaan lokal menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan keberlanjutannya. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat Jawa, khususnya pada masyarakat Jawa yang masih memperhatikan tradisi seperti Tidak Sinten, perubahan tersebut menjadikan generasi muda semakin kurang tertarik atau bahkan asing terhadap ritual, simbol, dan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Yang kedua, dampak modernisasi terhadap identitas sosial dan budaya masyarakat lokal yang menyebabkan pergeseran nilai serta lemahnya praktik tradisi. Nah, kemajuan teknologi juga berdampak pada identitas sosial masyarakat lokal yang selama ini terbentuk melalui tradisi, bahasa, simbol, dan budaya. Arus modernisasi dengan nilai-nilai global sering memicu pergeseran budaya seperti menurunnya batik adat, melemahnya solidaritas komunal, dan menguatnya individualisme. Nah, situasi ini menjadikan banyak tradisi mengalami reduksi makna atau bahkan ditinggalkan ketika tidak dianggap lagi relevan oleh sebagian masyarakat. Nomor 3, Tidak Sinten menjadi salah satu tradisi yang penting yang masih dijaga oleh masyarakat Jawa. Nah, meski demikian, modernisasi tidak selalu menghilangkan tradisi. Banyak masyarakat justru melakukan adaptasi kreatif
untuk mempertahankan warisan budaya mereka. Tedak Sinten menjadi salah satu tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini dilakukan ketika anak berusia 7 atau 8 tahun dan berasal dari kata tedak dan mendak atau yang berarti turun. Nah, pelaksanaan Tedak Sinten ini merupakan bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kelak menjadi pribadi yang baik dan ahli dalam beribadah. Nah, ritual ini tak hanya sekedar serangkaian prosesi simbolis, namun juga mengandung makna mendalam tentang menggambarkan bahwa kehidupan penuh dengan tantangan yang harus dilalui dengan kesungguhan dan kesiapan. Lanjut. Selanjutnya, Elvan. Rumusan masalah ini. Nah, yang ini rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, bagaimana kondisi pelestarian Tedak Sinten dalam modernisasi. Yang kedua, apa saja tantangan dalam melestarikan tradisi ini. Yang ketiga, apa saja peluang untuk menjaga keberlanjutannya. Nah, tujuan penulisan ini yang pertama mendeskripsikan bagaimana kondisi pelestarian tradisi Tedak Sinten di era modern, termasuk bentuk adaptasi serta perubahan yang terjadi dalam praktiknya. Yang kedua, menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya melestarikan tradisi Tedak Sinten di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial. Ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan tradisi Tedak Sinten agar tetap relevan dan lestari pada masa kini maupun masa mendatang. Selanjutnya, pertama, pelaksanaan tradisi Tedak Sinten dalam modernisasi. Pelaksanaan tradisi Tedak Sinten pada masa kini telah mengalami berbagai penyesuaian yang disebabkan oleh modernisasi, perubahan gaya hidup, serta pengaruh teknologi digital. Tradisi yang sebelumnya dilakukan secara sederhana di halaman rumah dengan mengikuti pakem turun-temurun, kini banyak dikemas secara modern, lebih praktis, dan berorientasi pada estetika. Kedua, bergeseran lokasi pelaksanaan. Nah, dalam praktiknya banyak keluarga yang tidak lagi melaksanakan Tedak Sinten di halaman rumah yang memiliki makna kedekatan anak dengan bumi. Namun, memindahkan ke lokasi-lokasi yang lebih modern seperti ballroom hotel, restoran, villa, dan gedung acara. Pergeseran lokasi ini dipilih karena dinilai lebih praktis, nyaman, dan cocok untuk dokumentasi visual. Nah, selain itu, peralatan tradisional mengalami transformasi signifikan. Tangga yang dahulu dibuat dengan tebu mulung, kini sering diganti dengan tangga hiasan berbahan sintetis atau seperti buatan pabrik. Dengan ayam-ayaman bambu digantikan dengan kurungan dekoratif dan dari plastik. Sedangkan jada yang dulu dibuat sendiri dan menggunakan bahan alami kini sering dipesan dari catering dengan pewarna buatan. Bahkan simbol-simbol pilihan profesi yang di dalam kurungan kini diganti dengan mainan modern. Nah, yang terakhir, pengaruh tren gaya hidup pada pelaksanaan Tedak Sinten yang meniru gaya selebritas. Banyak pelaksanaan Tedak Sinten meniru gaya selebritas atau influencer yang menyesuaikan dekorasi dalam konsep yang sedang viral atau mempertimbangkan aspek keindahan foto sebagai prioritas. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out mendorong keluarga untuk menyelenggarakan tradisi ini secara mewah atau unik
agar sesuai ekspektasi mereka, ekspektasi sosial digital, meskipun makna budaya sering menjadi nomor 2. Selanjutnya Elvan. Yang kedua, tantangan pelestarian tradisi Tedak Sinten. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan ketertarikan generasi muda terhadap budaya lokal. Nah, tradisi Tedak Sinten ini menghadapi tantangan serius dalam pelestariannya, terutama karena semakin berkurangnya pengetahuan dan ketertarikan generasi muda terhadap budaya lokal. Modernisasi dan arus globalisasi membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya populer daripada ritual tradisi yang bersifat filosofi. Selain itu, tekanan modernitas juga mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk dan praktik. Beberapa keluarga melakukan penyederhanaan prosesi atau mengganti perlengkapan tradisional dengan perlengkapan modern. Adaptasi ini memang membantu tradisi tetap relevan, tetapi perubahan yang tidak terkontrol dapat mengikis nilai simbolik yang menjadi inti dari tradisi ini. Selanjutnya, tentang ketegangan antara pemaknaan tradisi dan interpretasi keagamaan yang dapat membuat masyarakat menjalankan profesi secara setengah hati atau bahkan meninggalkannya. Nah, maksudnya ini kan dalam sebagian komunitas ada kecenderungan meragukan atau menolak beberapa unsur ritual karena dianggap kurang sejalan dengan ajaran agama. Nah, ketegangan ini terjadi antara pemaknaan tradisi dan interpretasi agama membuat masyarakat menjalankan profesi secara setengah hati atau bahkan meninggalkannya. Nah, ini terjadi semakin sulit jika tidak terdapat dialog budaya yang mampu menjelaskan bahwa Tedak Sinten dapat dipahami sebagai simbol doa, syukur, dan harapan, bukan bentuk praktik penyimbangan. Yang terakhir, sebagian besar pengetahuan tentang Tedak Sinten diwariskan secara lisan. Nah, sehingga detail prosesi, makna simbol, dan tata cara ritual rawan hilang ketika generasi sebelumnya meninggal atau berpindah tempat. Nah, tradisi yang tidak terdokumentasi dengan baik cenderung sulit untuk dipelajari oleh generasi selanjutnya. Nah, selain itu, pelestarian tradisi juga membutuhkan dukungan institusi atau komunitas. Namun dalam banyak kasusnya, dukungan formal dari lembaga budaya atau pemerintah masih minim. Di daerah urban, tradisi ini dianggap tidak lagi relevan karena berbeda. Selanjutnya, peluang Elvan. Yang pertama, peluang pelestarian tradisi Tedak Sinten. Penguatan pemahaman filosofi tradisi. Nah, pendidikan budaya lokal di sekolah dapat mengintegrasikan tradisi ke dalam materi pembelajaran budaya Jawa, sehingga nilai-nilai simboliknya tuh seperti gotong royong, syukur, dan penghormatan terhadap bumi dapat ditanamkan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Yang kedua, penguatan komunitas dan keterlibatan masyarakat. Lanjutan budaya tidak dapat dipisahkan dari peran kolektif masyarakat. Ruang pelestarian berbasis komunitas dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan festival atau pertunjukan budaya lokal seperti Festival Tedak Sinten yang berfungsi sebagai ruang perayaan dan pewarisan budaya. Selain itu, pelatihan pembuatan perlengkapan ritual juga termasuk dalam
pelestariannya, seperti membuat tangga tebu ulung, kurungan ayam tradisional, serta berbagai simbol ritual yang dapat memperkuat keaktifan masyarakat. Ketiga, relevansi tradisi oleh pemerintah dalam lembaga kebudayaan. Nah, ini sebagian besar pelestarian ini terjadi karena melalui penetapan agenda budaya resmi tahunan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga kebudayaan, sehingga tradisi ini tuh dapat menjadi bagian dari kalender budaya atau desa maupun daerah. Tradisi ini juga dapat dikembangkan sebagai wisata budaya yang dikemas sebagai atraksi edukatif bagi pelajar, wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang keempat, pemanfaatan media sosial dan teknologi digital. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital ini memberikan peluang yang sangat besar untuk melestarikan tradisi Tedak Sinten dengan cara melalui edukasi digital berupa video prosesi, konten sejarah dan makna simbol, podcast budaya Jawa, dan infografik tradisi yang dapat diakses secara luas. Nah, selain itu, masyarakat juga dapat melakukan dokumentasi atau pengarsipan digital dalam bentuk video, foto, maupun tulisan sehingga tradisi tetap terekam dan dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Langsung kesimpulan aja. Dapat disimpulkan, tradisi Tedak Sinten menghadapi banyak tantangan di era modern, seperti berkurangnya minat generasi muda, penyederhanaan prosesi, perubahan perlengkapan tradisional, serta pengaruh gaya hidup dan tren digital, yang membuat nilai sakral tradisi semakin terpinggirkan. Namun, tradisi ini masih memiliki peluang besar untuk dilestarikan. Pendidikan budaya di sekolah, media edukatif, dan penyuluhan dapat membantu memperkuat pemahaman nilai-nilai filosofis di tradisi ini. Selanjutnya, saran. Nah, yang pertama, sekolah dapat memasukkan materi tentang tradisi ini ke dalam pembelajaran budaya atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, masyarakat dan komunitas budaya juga perlu terlibat aktif seperti kegiatan festival budaya, lokakarya pembuatan perlengkapan tradisi, atau diskusi budaya yang dapat menjaga keberlangsungan tradisi ini. Yang ketiga, pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan disarankan memberikan dukungan yang lebih nyata, misalnya melalui pendanaan kegiatan budaya, dokumentasi tradisi, dan penyelenggaraan agenda budaya tahunan. Yang kelima, generasi muda dapat serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kembali Tedak Sinten dalam bentuk konten yang menarik, dan dengan cara ini generasi muda dapat menjadi jembatan antara tradisi dan dunia modern. Terima kasih presentasi dari saya. Materi yang sangat bagus dari Kak Marsha. Kita jadi tahu kalau tentang Tedak Sinten, apalagi di modernisasi sekarang, minat anak muda mulai menurun tentang tradisi ini. Bahkan nggak tahu kalau ada tradisi ini. Oh iya, Kak Marsha, sebelum lanjut ke diskusi kedua, saya ada pertanyaan buat Kak Marsha. Nah, menurut Kak Marsha nih, bagaimana pemanfaatan media sosial dan teknologi digital dapat membantu melestarikan nilai filosofi tradisi Tedak Sinten tanpa menghilangkan makna sakral di tengah arus modernisasi sekarang? Nah, jadi pemanfaatan media sosial dan teknologi digital dapat membantu melestarikan tradisi Tedak Sinten melalui edukasi digital berupa video prosesi, konten sejarah, dan makna simbol, serta
podcast budaya Jawa. Nah, sedangkan media sosial juga menjadi sarana efektif untuk mempromosikan budaya kepada generasi muda tanpa menghilangkan makna sakral dari tradisi ini. Pak menjawab. Baik, terima kasih buat Kak Marsha atas jawabannya. Terima kasih buat Kak Marsha telah memaparkan materinya dengan semangat dan jelas. Nah, selanjutnya kita lanjut. Sebentar. Selanjutnya kita lanjut pada diskusi kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya Nadia Kurotayun sebagai panelis 2 yang akan membahas tentang peran generasi muda dan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan musik budengan. Sebelumnya, halo Kak Nadia, apakah sudah siap? Baik, karena Kak Nadia sudah siap, langsung saja. Kak Nadia, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materi yang sangat bagus ya Kak Nadia. Kita jadi tahu kalau tentang peran generasi muda dan pemerintah dapat menjaga keberlangsungan atau kelanjutan musik gundengan. Jadi bisa dikolaborasikan ya oleh generasi muda sekarang dan pemerintah. Oh iya nih Kak Nadia, sebelum lanjut ke diskusi yang ketiga, saya ada pertanyaan buat Kak Nadia. Nah, menurut Kak Nadia nih, bagaimana sih peran generasi muda dan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan musik gundengan agar tetap relevan di era modern tanpa kehilangan fungsi dan makna budayanya? Cukup. Terima kasih buat Kak Nadia atas jawaban. Terima kasih buat Kak Nadia telah memaparkan materinya dengan semangat dan energi. Baik, selanjutnya kita lanjut pada diskusi ketiga yang akan dibawakan oleh rekan saya Naila Septiana sebagai panelis 3 yang akan membahas tentang eksplorasi unsur seni dan budaya dalam Grebeg Getuk. Sebelumnya, halo Kak Naila, apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, karena Kak Naila sudah siap, langsung saja Kak Naila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu untuk presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Grebeg Getuk, sebuah tradisi budaya khas Magelang yang sangat menarik untuk kita kaji, baik dari sisi filosofis maupun unsur seni yang ada di dalamnya. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Septiana Aulia Putri dengan NPM 250-301-0078. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil saya yaitu eksplorasi seni dan budaya dalam acara Grebeg Getuk. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki beragam tradisi dan juga kesenian daerah. Di setiap daerahnya pasti memiliki kekayaan budaya yang berbeda-beda yang dapat membentuk identitas masyarakatnya masing-masing. Salah satu tradisi yang akan kita bahas adalah tradisi Grebeg Getuk, sebuah perayaan budaya yang berasal dari Magelang. Tradisi ini akan menampilkan getuk yang merupakan makanan khas dari Magelang yang terbuat dari singkong. Nah, getuk ini sebagai simbol rasa kebersamaan, komitmen, serta
usaha masyarakat dalam melestarikan kebudayaan lokal di Magelang. Di tengah perkembangan zaman dan juga pesatnya modernisasi ini, Grebek Ketuk hadir sebagai wujud bahwa masyarakat Magelang tetap menjaga nilai-nilai budaya leluhur sambil mengadaptasikan perkembangan zaman. Selanjutnya. Dalam kali ini saya mengambil 3 masalah. Yang pertama adalah apa saja sejarah dan juga asal-usul dari tradisi Grebek Ketuk ini. Yang kedua adalah apa makna, nilai dan juga budaya yang terkandung dalam tradisi Grebek Ketuk. Dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk eksplorasi dan budaya yang muncul dalam pelaksanaan Grebek Ketuk ini. Selanjutnya. Tujuan saya untuk mempresentasikan kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui sejarah dan juga dari Grebek Ketuk ini. Kedua adalah mengidentifikasi unsur apa saja sih yang ada di dalam tradisi Grebek Ketuk seperti unsur seni dan juga budaya yang ada di dalamnya. Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian tradisi perkembangan zaman yang saat ini. Selanjutnya. Nah, pada pembahasan pertama kita kali ini, tradisi Grebek Ketuk ini Grebek Ketuk ini merupakan tradisi yang tergolong baru jika dibandingkan dengan tradisi-tradisi Jawa lainnya. Tradisi ini pertama kali dilakukan pada tahun 2006 oleh pemerintah Kota Magelang. Tradisi Grebek Ketuk ini digelar dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Kota Magelang, sehingga sekaligus menjadi ajang identitas daerah. Tradisi Grebek Ketuk inspirasi dari tradisi Grebek Keraton di Yogyakarta dan juga di Surakarta, di mana pada tradisi Grebek Ketuk ini terdapat gunungan yang berisi hasil bumi, kemudian diarak oleh masyarakat setempat mengelilingi kota. Di Magelang, ketuk dipilih sebagai ikon gunung. Ketuk akan identitas masyarakat setempat. Nah, sejak tradisi Grebek Ketuk ini selalu perhatian baik warga lokal maupun wisatawan luar. Tradisi kemudian berkembang menjadi agenda budaya tahunan yang semakin kreatif dan juga semakin berkembang. Tradisi Grebek Ketuk ini menyatukan berbagai unsur seperti kuliner, seni, juga ritual keagamaan. Ya. Nah, pada pembahasan kedua kita kali ini adalah membahas tentang makna filosofi yang ada dalam tradisi Grebek Ketuk. Nah, tradisi Grebek Ketuk ini bukan hanya sekadar gunungan ketuk saja, melainkan tradisi ini mengandung pesan dan makna filosofis yang mendalam. Beberapa nilai yang tercermin antara lain pertama, makna syukur terhadap Tuhan. Gunungan ini menjadi simbol limpahan rezeki dan juga pada masyarakat Magelang. Yang kedua adalah nilai gotong royong. Proses pembuatan ketuk ini memerlukan banyak orang dan juga persiapannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan juga gotong royong antar warga setempat. Yang ketiga adalah harus titipan saja. Pembagi gunungan setelah diarak kepada warga ini menjadi simbol bahwa rezeki ini harus dibagikan, tidak boleh dinikmati sendiri karena sejatinya rezeki hanyalah titipan dan juga milik Tuhan, bukan milik kita pribadi. Yang keempat adalah keseimbangan antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Acara ini untuk mengingatkan manusia agar terus menjaga harmonisasi dengan Tuhan dan juga alam yang merupakan salah satu sumber pangan manusia. Yang kelima adalah perlu adanya pelestarian identitas budaya di era modern. Tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk tetap berpegang pada akar budaya meskipun terus berkembang dan juga berubah. Yang keenam adalah kreativitas masyarakat. Ketuk yang sederhana ini dapat diolah menjadi bentuk yang estetis dan juga simbolis seperti gunungan. Nah, ini mencerminkan kreativitas dari masyarakat Magelang tersendiri. Nah, makna-makna ini caranya saja tradisi Grebek ini menjadi nilai kehidupan bagi masyarakat di sekitar Magelang.
kita akan membahas tentang unsur seni dan budaya yang ada dalam tradisi Grebek Getuk. Nah, Grebek Getuk ini menjadi menarik karena di Grebek Getuk ini menggabungkan berbagai unsur seni dan juga budaya. Setidaknya terdapat 7 unsur utama yang akan kita bahas. Pertama adalah seni kuliner. Getuk di sini hanya sekadar makanan tradisional Jawa. Ini memiliki simbol budaya. Ia merepresentasikan hasil bumi Magelang dan juga kesederhanaan dalam bentuk makanan yang enak untuk dimakan. Yang kedua adalah seni rupa. Gunungan Getuk ini ditata dengan estetika yang tinggi. Warna, bentuk, serta ornamen gunungan ini mencerminkan kreativitas dari masyarakat Magelang dalam menciptakan karya visual yang memukau. Grebek Getuk ini biasanya nanti akan ditampilkan kesenian tradisional. Terus atraksi drumblek dan juga pertunjukan lain dapat acara pada tradisi Grebek Getuk ini. Yang keempat, terdapat seni musik. Penggabungan antara gamelan dan juga musik tradisional ini memberikan suasana sakral meriah serta memperkuat nuansa Jawa yang kental karena nanti akan iringan gamelan yang mengiringi dalam tradisi Grebek Getuk sehingga terdapat kita akan merasa terbawa suasana oleh nuansa Jawa seperti itu. Selanjutnya adalah pada busana tradisional. Peserta kirap nantinya akan menggunakan pakaian adat seperti surja, jarik, kebaya dan juga berbagai busana adat lainnya yang akan menambah keindahan serta menunjukkan identitas dari masyarakat Magelang sendiri. Yang keenam adalah tradisi lisan. Nah, pada tradisi Grebek Getuk ini juga akan ada pembacaan doa mulai dari pembacaan doa, arak-arakan gunungan hingga pembagian gunungan mengikuti tata cara ritual yang telah diwariskan turun-temurun telah disepakati oleh hanya dilihat saja melainkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Magelang sendiri. Nah, dari pembahasan di atas atau 3 rumusan masalah yang sudah saya jawab di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah makna dan juga estetika. Meskipun tradisi Grebek Getuk ini tergolong tradisi baru daripada tradisi Jawa seperti Tedak Siten juga, itu kan merupakan tradisi yang tergolong lama, sedangkan tradisi Grebek Getuk ini tergolong baru. Selanjutnya, tradisi ini juga menggabungkan beberapa unsur seperti unsur kuliner, seni rupa, seni musik, tari, serta tata ritual Jawa, sehingga tradisi Grebek Getuk ini tergolong lengkap menjadi perayaan budaya yang lengkap. Yang ketiga, Grebek Getuk ini juga mengajarkan nilai-nilai manusia untuk bersyukur, terus melakukan royong terhadap sesama, terus solidaritas sosial karena Grebek Getuk ini tadi dibuat secara bersama-sama sehingga menumbuhkan rasa solidaritas antar. Selain itu, ada kearifan lokal. Selain menjadi ajang pelestarian budaya saja, kegiatan ini juga berfungsi sebagai media promosi pariwisata yang dapat mengangkat potensi dari Kota Magelang tersendiri. Jadi, Kota Magelang akan semakin terkenal dan juga semakin dikenal oleh masyarakat luar melalui Grebek Getuk ini. Selanjutnya, nah agar tradisi ini tetap lestari dan berkembang serta dapat dinikmati oleh generasi muda penerus, maka akan ada beberapa saran yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah perlu adanya pelibatan generasi muda. Nah, generasi muda ini perlu diperkuat agar mereka merasa memiliki dan juga meneruskan tradisi Grebek Getuk ini, sehingga tradisi Grebek Getuk tidak akan hilang, bahkan tidak akan luntur bahkan hilang dari peradaban seperti itu. Yang kedua adalah promosi melalui media digital. Nah, perlu adanya promosi media digital melalui platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan juga lain sebagainya. Ini sangat penting karena Grebek Getuk ini agar dikenal lebih luas.
ketiga adalah pendokumentasian tradisi dilakukan secara sistematis untuk menyimpan jejak budaya bagi generasi mendatang, sehingga generasi mendatang ini akan mengetahui tradisi Grebek Gedok ini dan juga dapat melestarikannya. Dan yang terakhir adalah perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pelaku wisata. Nah, ini harus ditingkatkan agar Grebek Gedok ini semakin kreatif dan Grebek ini dapat bersaat di era masih sekarang. Nah, dapat saya sampaikan, materi yang saya bawakan ini dapat menambahkan wawasan kita tentang pentingnya menjaga dan juga melestarikan tradisi lokal. Sekian dari saya. Wah, materi yang sangat bagus nih buat Kak Naila. Kita jadi tahu ternyata tadi apa ya, Grebek Gedok bukan hanya bukan hanya sebagai acara hiburan atau acara tertentu. Ternyata di balik itu ada maknanya, unsur seni dan budayanya. Oh iya, Kak Naila, sebelum lanjut ke diskusi yang terakhir nih, saya ada pertanyaan buat Kak Naila. Nah, menurut Kak Naila nih, bagaimana eksplorasi unsur seni dan budaya dalam Grebek Gedok dapat berkontribusi tidak hanya sebagai pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai strategi promosi pariwisata budaya daerah Magelang? Baik, izin menjawab Kak Elvan. Jadi, eksplorasi unsur seni dan juga budaya yang ada dalam tradisi Grebek Gedok ini dapat memperkuat identitas dari masyarakat Magelang, mulai dari identitas kultural dan juga dapat menarik wisatawan dan juga mendorong pelestarian tradisi di Magelang ini. Nah, dengan memadukan seperti tadi yang telah saya sebutkan, seperti unsur seni pertunjukan, kuliner khas, dan juga kegiatan interaktif, Grebek Gedok dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal untuk daya tarik pariwisata yang dapat meningkatkan ekonomi lokal dari masyarakat Magelang tersendiri. Apakah menjawab? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak Elvan, itu mic-nya belum dinyalain. Baik, karena Zoom ini akan berakhir, kita lanjut pada part 2. Mohon maaf buat Ibu Pinaka, karena Zoom-nya ada batas waktunya, jadi kita lanjut pada part 2. Oke, selanjutnya kita lanjut pada diskusi terakhir nih, yang akan dibawakan oleh rekan saya Sinta Puput Rahayu sebagai penalis 4 yang akan memaparkan materinya tentang peran kesenian topeng ireng sebagai media pelestarian. Nah, halo Kak Sinta, apakah sudah siap? Halo Kak Elvan, ya sudah siap. Karena Kak Sintanya sudah siap, kita langsung saja. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk dapat berpresentasi tentang kearifan lokal dengan judul Peran Kesenian Topeng Ireng sebagai Media Pelestarian Kearifan Lokal di Kabupaten Magelang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Puput Rahayu dengan NPM 25030100098. Baiklah, langsung saja kita dimulai dari latar belakang. Kabupaten Magelang merupakan gudangnya budaya dan salah satu kekayaan terbesarnya yaitu kesenian rakyat topeng ireng. Nah, apa sih yang membuatnya istimewa? Jadi topeng ireng ini memadukan gerakan yang dinamis, kostum yang meriah, serta musik yang
ritmis, dan yang paling penting yaitu lirik yang syarat akan nilai moral, sosial, dan agama. Dan inilah yang menjadi kearifan lokal yang akan kita kaji. Di tengah modernisasi ini, tradisi lokal beresiko tergerus, namun topeng ireng justru menunjukkan vitalitasnya dan tetap relevan sebagai sarana komunikasi dan edukasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam peran topeng ireng dalam melestarikan nilai-nilai inti kearifan lokal seperti gotong royong dan etika sosial. Untuk membedah peran ini, saya merumuskan 3 poin utama. Next, Kak. Nah, yang pertama, apa saja nilai kearifan lokal yang terkandung dalam setiap unsur topeng ireng, mulai dari gerak, kostum, musik, hingga liriknya. Yang kedua, bagaimana mekanisme topeng ireng berfungsi sebagai media pelestarian yang efektif. Dan yang terakhir, apa tantangan dan peluang yang dihadapi topeng ireng di era modernisasi ini. Baiklah, kita mulai ke pembahasan yang pertama, nilai kearifan lokal dalam topeng ireng. Yang pertama, nilai solidaritas komunal dilihat dari geraknya. Topeng ireng dikenal dengan gerakan rampakan atau barisan kompak dengan hentakan kaki serentak. Secara fisiologis, gerakan ini melambangkan solidaritas komunal yang mengajarkan kita tentang keselarasan kolektif dan pentingnya kepatuhan pada harmoni kelompok. Sebuah refleksi dari filosofi Jawa, yaitu manunggaling kawula lan Gusti. Yang kedua, yaitu nilai ketangguhan dan penghormatan identitas dilihat dari kostumnya. Nama ireng yang berarti hitam itu sesungguhnya melestarikan nilai ketangguhan dan kerendahan hati atau andap asor yang dikaitkan dengan pakaian rakyat jelata atau petani. Ini mencerminkan identitas rakyat Magelang yang mayoritas sebagai petani. Sementara itu, hiasan bulu yang sering digunakan adalah simbol kehormatan dan kemakmuran hasil bumi yang dulunya menjadi penanda semangat keprajuritan rakyat. Yang ketiga, nilai etika sosial dan spiritual dilihat dari liriknya. Nah, lirik-lirik ini berfungsi sebagai pesan pangilon atau cermin diri, yang berisi nasihat moral tentang budi pekerti luhur. Contohnya yaitu nasihat untuk menjauhi sifat adigang, adigung, adiguna atau suatu kesombongan. Selain itu, topeng ireng juga menyampaikan religiusitas sinkretis yang memadukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa dengan pesan inti tentang eling atau mengingat Tuhan dan sabar. Selanjutnya, yang keempat, nilai inovasi dan harmoni kultural dilihat dari musiknya. Topeng ireng menampilkan harmoni kontras, yaitu perpaduan yang unik antara gamelan tradisional seperti kendang, gong, saron, dan yang lainnya dengan instrumen band modern seperti drum atau keyboard. Ini mengajarkan kita bahwa tradisi harus fleksibel dan dinamis, sebuah nilai inovasi yang memastikan topeng ireng tetap relevan dan menarik bagi penonton masa kini. Selanjutnya, lalu bagaimana sih topeng ireng ini melestarikan nilai-nilai tadi? Nah, ada 3 mekanisme kunci untuk melestarikannya. Yang pertama yaitu sentra pewarisan berbasis komunitas atau sanggar. Nah, jadi di sanggar ini mengajarkan tidak hanya teknik menarinya saja, tetapi juga etika, sejarah, dan makna filosofis tarian. Sebuah transmisi pengetahuan yang holistik. Latihan rutin juga menanamkan disiplin komunal dan tanggung jawab kelompok. Yang kedua, yaitu reaktualisasi ritual atau pengukuhan identitas. Pementasan topeng ireng seringkali menjadi bagian dari upacara ritual seperti dusun atau sedekah bumi yang secara spiritual dan kultural mengikat identitas warga. Kehadirannya secara aktif menegaskan kembali kearifan lokal gotong royong. Dan yang ketiga, yaitu adaptasi konten dan media. Ini adalah strategi relevansi di era digital. Kesenian ini melakukan inovasi narasi dengan menyuarakan isu-isu kontemporer seperti kampanye kesehatan atau anti narkoba.
ke dalam dialog agar budi pekerti luhur tetap relevan bagi audiens muda. Mereka juga aktif memanfaatkan media baru seperti YouTube, TikTok sebagai galeri virtual dan alat promosi untuk memperluas jangkauannya. Selanjutnya. Nah, namun pelestarian tadi itu tidak tanpa hambatan. Jadi berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Dari tantangan struktural dan kultural, yang pertama yaitu krisis regenerasi. Gempuran budaya populer global seperti K-pop atau video game yang menawarkan hiburan instan menyebabkan krisis minat generasi muda yang enggan dengan disiplin topeng ireng. Yang kedua yaitu degradasi nilai. Pelaku seni muda berisiko lebih fokus pada aspek visual dan energik demi viralitas, mengabaikan esensi etika dan spiritualnya. Dan yang ketiga, komersial berlebihan. Tekanan dari acara-acara non ritual memaksa penyederhanaan dan perubahan tarian yang berisiko menyebabkan erosi otentisitasnya. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan seniman. Selanjutnya, meskipun demikian, Meskipun demikian, peluang yang dihadapi topeng ireng ini juga besar, terutama melalui yang pertama yaitu digitalisasi dan jangkauan global. Media sosial memungkinkan dokumentasi virtual yang murah dan mudah, serta potensi branding budaya Magelang yang menjangkau audiens di luar negeri. Yang kedua yaitu integrasi sektoral. Integrasi topeng ireng ke dalam paket ekowisata budaya di sekitar Borobudur dapat memberikan sumber pendapatan stabil dan menjamin keberlanjutan ekonomi kelompok. Yang ketiga, perlindungan HKI. Pengakuan resmi dapat memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI, menjamin filosofi topeng ireng tidak diklaim sepihak atau diubah drastis demi komersial. Dan yang keempat, yaitu inovasi kurikulum lokal. Nah, mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan topeng ireng sebagai kurikulum muatan lokal di sekolah Magelang dapat menyelesaikan masalah regenerasi dari akarnya. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa topeng ireng memainkan peran esensial dan multifungsi. Kesenian ini merupakan wadah kaya yang melestarikan nilai solidaritas, ketangguhan, dan etika sosial melalui mekanisme pewarisan berbasis komunitas dan adaptasi. Topeng ireng bukan hanya tarian, melainkan merupakan jantung budaya yang secara dinamis mempertahankan identitas luhur Magelang di tengah modernisasi. Nah, berdasarkan analisis tersebut, saya mengajukan di antaranya yang pertama bagi pemerintah Kabupaten Magelang didorong untuk sertifikasi warisan budaya tak benda atau WPTB dan integrasi filosofi topeng ireng ke dalam kurikulum muatan lokal. Yang kedua, bagi komunitas seni perlu meningkatkan dan mengembangkan program edukasi yang lebih menarik bagi generasi muda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap kajian ini dapat apresiasi yang lebih dalam terhadap dan kearifan lokal yang ada di Magelang. Apakah ada pertanyaan? Sebelum sangat bagus nih dari Kak Sinta. Kita jadi kesenian topeng ireng di pelestarian. Nah, oh iya nih, untuk Kak Sinta, sebelum akhiri diskusi pada kali ini, saya ada pertanyaan buat Kak Sinta nih. Nah, menurut Kak Sinta bagaimana? Menurut Kak Sinta nih, bagaimana sih kearifan lokal ya? Sebentar. Nah, menurut Kak Sinta sendiri nih, bagaimana sih kearifan lokal yang berkembang di masyarakat tetap dapat dipertahankan eksistensinya
di tengah perubahan sosial dan budaya akibat modernisasi? Izin menjawab atas pertanyaannya. Bagaimana mempertahankan eksistensi kearifan lokal yang ada di Magelang ini di era modernisasi. Nah, jadi strategi mempertahankan eksistensi kearifan lokal di era modernisasi ini berdasarkan studi kasus kesenian topeng ireng di Kabupaten Magelang, terdapat 3 strategi utama yang memungkinkan kearifan lokal dapat bertahan dan tetap relevan di tengah perubahan sosial dan budaya akibat modernisasi. Yang pertama yaitu adaptasi dinamis atau inovasi konten dan media. Kesenian ini menunjukkan kearifan adaptif dengan memadukan unsur tradisional dan modern yang modern. Yang kedua yaitu pewarisan berbasis komunitas atau sanggar, merupakan pewarisan yang dilakukan secara holistik dan melibatkan semua generasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu penguatan identitas atau reaktualisasi ritual. Kesenian ini menegaskan fungsinya sebagai pengikat sosial dan spiritual. Apakah menjawab? Menjawab Kak Sinta. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Sinta. Dan terima kasih juga untuk penyampaian materi yang sangat bagus. Sebelum mengakhiri acara, saya akan membacakan tentang kesimpulan dari materi yang telah disampaikan sama saya. Nah, kesimpulan yang pertama tentang tradisi Tendak Sinten, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi digital dapat disimpulkan bahwa pelestarian tradisi Tendak Sinten di era modern menurut keseimbangan antara inovasi dan nilai sakral. Media sosial dan teknologi dapat berfungsi sebagai sarana dokumentasi, edukasi, dan selama tidak menghilangkan makna filosofi dan spiritual tradisi tersebut. Dengan keterlibatan generasi muda dan dukungan institusi budaya, Tendak Sinten tetap dapat lestari dan relevan di tengah modernisasi. Dan yang kedua, kesimpulan dari Kak Nadia dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan pendengaran sangat bergantung pada kolaborasi lintas generasi. Generasi muda berperan sebagai pewaris dan inovator, sementara pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan promosi budaya. Upaya ini penting agar bundengan tidak hanya bertahan sebagai artefak budaya, tapi tetap hidup sebagai praktik seni yang bermakna dalam kehidupan masyarakat Wonosobo. Dan yang ketiga, Grebek Getuk dari Kak Naila dapat disimpulkan bahwa Grebek Getuk dapat sebagai tradisi yang memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi dan pariwisata. Keberagaman unsur seni dalam Grebek Getuk menjadikannya media efektif untuk pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Dengan pengelolaan yang baik dan promosi digital yang tepat, tradisi ini mampu beradaptasi tanpa menghilangkan nilai filosofi. Dan yang terakhir yaitu dari Kak Sinta, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal tetap relevan sebagai pedoman masyarakat tentang modernisasi dapat dihadapi melalui pewarisan nilai secara keberlanjutan baik. Melalui pendidikan formal dengan kesadaran kolektif, kearifan lokal tidak hanya dapat dipertahankan tetapi juga disesuaikan dengan konteks zaman tanpa menghilangkan esensi budaya. Nah, karena sudah di penghujung acara, saya Elvan Triadi Fadlian sebagai moderator pada diskusi panel kali ini, dan panelis 1 Marsha Dwi Nur Aini, dan panelis 2 Nadia Kurtaayun, dan panelis 3 Naila Putri, dan yang terakhir panelis 4 Sinta Puput Rahayu. Undur diri, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah kan?